Assalamualaikum. Inilah lanjutan cerita Datuk Nuraya yang akan dikuburkan oleh Datuk Suban dan murid-muridnya. Ketika mengetahui bahwa Datuk Nuraya sudah meninggal, Datuk Suban dan murid-muridnya kebingungan bagaimana cara memandikan dan menguburkan Datuk Nuraya. Apalagi saat itu musim kemarau yang panjang. Biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang sesuai dengan tubuhnya yang sangat-sangat besar. Dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Akhirnya Datuk Suban pun merenung dalam hati memohon petunjuk dari Allah. Dan tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat lebatnya. Datuk Suban pun berucap syukur karena bisa memandikan jenazahnya Datuk Nuraya. Ketika para murid Datuk Suban ingin mengangkat tubuh jenazahnya Datuk Nuraya yang sangat besar itu, mereka terkejut bukan kepalang. Karena mereka mendapati Datuk Nuraya yang besar itu ternyata ringan seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru, Subhanallah, Allahu Akbar. Akhirnya pembagian tugas fardu kifayah pun dilaksanakan. Ada yang memandikan jenazah Datuk Nuraya, ada yang mengkafankan, dan ada yang bertugas menggali lubang kubur untuk Datuk Nuraya. Konon kabarnya lubang yang digali tidak cukup untuk menguburkan jenazah wali raksasa tersebut. Terpaksalah kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya membentuk huruf hijaiyah, yaitu huruf Hamzah. Dan dalam kisahnya, sebelum Datuk Suban mengantar mayat tersebut ke kuburan, ke lubang kubur, Datuk Suban menemukan sebuah tas lempang dari dalam pakaian Datuk Nuraya. Setelah membukanya, ternyata di dalam tas itu ada sebuah benda yang berbentuk persegi 8, yang merupakan kitab yang akhirnya kita kenal dengan sebutan Kitab Barencong. Inilah kisah Datuk Nuraya, wali Allah yang mempunyai makam panjang 60 meter, itu pun karena dilipat kakinya. Bagaimana kalau tidak dilipat? Mungkin tubuh Datuk Nuraya setinggi 90